Enggak nih, Pengen ngeliatin apa nih? Koko biasa lagi suka ngeliatin apa sih kok? Aku lagi kayaknya ngeliat Koko tuh kayak suka mainan handphone aja gitu. lagi baca ini nih, tentang ada orang nih, apa ya, jadi maksudnya mah baik, megang tabut Tuhan, Oh, tapi malah dia meninggal, maksudnya malah hah? dia tewas seketika. Serius? Iya, Di Alkitab ada cerita ada, gitu? makanya saya Wah, bingung kenapa ya dia itu malah meninggal, padahal dia maksudnya baik loh, oh, dia tabut Tuhan supaya nggak tergelincir. gini kok. Sejujurnya saya juga kurang tahu sih ya Iya, kenapanya ya. Kebetulan kan saya nggak ada waktu pas buat Alkitab ini. Gimana kalau kita panggil yang pakarnya aja gitu oke ya? boleh. Daripada kita duaan gak jelas. Iya, Kayaknya kita mending panggil Kak Oci dulu pastor kayaknya ya. pastor ya. Oke, mari kita sambut Pastor Oci. Oke. Oh itu. Lagi ngapain Wit sama Nah, Caca? Tadi ini denger-denger lagi baca yang raja itu kok yang si Usa. Usa itu padahal maksudnya baik, dia megang tabut. Nah saya sampai sekarang saya nggak ngerti kenapa dia mati. Padahal baik loh. Jadi sih. megang dia. Cuma Ya kan nyentuh supaya doang ya dia tuh tabut ya. nggak jatuh. Kenapa dia mati? Oke. Oke itu. Biar Roh Kudus yang mencerahkan Oke, hati siap. kita dan pikiran kita. Oke, gimana kalau kita berdoa dulu? Boleh. Oke, kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh tidak mudah untuk kami bisa mengerti apa yang kau maksudkan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus engkau akan menerangi hati dan pikiran kami untuk bisa memahami. Mengapa? Untuk bisa memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam waktu beberapa saat ke depan. Di tahun yang baru ini kami boleh menjadi pribadi yang memahami apa kehendak-Mu. Apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan bukan cuma memahami, tetapi kami menghidupi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi gini Wit sama Caca. Coach udah siapin nih, ada satu slide yang keren supaya kita semua bisa mengerti ya. Nah slide ini saya kasih judul adalah yang mungkin buat beberapa di antara kita itu sulit, oke. Tetapi seharusnya kita akan memahami mengapa itu terjadi dan apa maksud Tuhan. Saya kasih judul Respecting Boundaries. Artinya kita harus belajar respect, menghormati ya batasan-batasan. Karena ada banyak orang yang gak ngerti batasan, Wit, sama Caca. Harus ngerti. Jadi di dalam hidup itu ada batasan-batasan yang perlu kita pahami why-nya. Nah kita belajar dari seseorang dulu sebelum sampai kepada raja atau kita lihat dari Uza, tetapi kita belajar dulu dari seorang raja bernama Uzia. Oke. Nah di 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 18 itu saya sudah siapkan, nanti Caca boleh bantu ya saya. 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 18. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Cukup. Hal yang merusak. Pertanyaannya, hal yang merusak itu apa? Lanjutkan. Ia berubah setia kepada Tuhan. Oke, berubah setia. Please, siapa di tempat ini yang sudah mulai berubah setia, mari perbaiki hidup saudara. Supaya jangan saudara melakukan hal yang merusak. Ternyata berubah setia aja itu merusak. Oke. Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, artinya begini, dia memasuki bait Tuhan, dia seorang raja, tapi dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dulu itu dipisahkan antara yang namanya raja sama yang namanya nabi, sama imam, itu dipisahkan. Dan ada banyak fungsi tentang raja dan imam itu yang menunjukkan bahwa setiap masing-masing profesi itu punya fungsi dan punya peran. Dan tidak boleh keduanya itu saling memasuki batasan-batasan. Nah, batasan-batasannya seperti apa? Di sini dikatakan bahwa raja dia merasa berotoritas lalu terus kemudian memulai dia tindakan-tindakan yang merusak, salah satunya berubah setia, tetapi juga salah satu tindakan yang merusak diceritakan di sini bahwa ia memasuki bait Allah. Tidak salah mungkin memasuki bait Allahnya mungkin dalam konteks hari ini. Masa datang ke bait Allah nggak boleh? Boleh. Tapi zaman dulu itu harus hati-hati ya karena ada banyak aturan-aturan ya.
Nah, dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Oke, lalu berikutnya. Wait. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Jadi pada saat Raja Uzia dia memasuki bait Allah dan terus kemudian mulai dia mau membakar ukupan yang adalah tugasnya dari seorang imam, tapi dia mencoba melakukannya karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya berotoritas. Terus kemudian ada 80 orang, dia ngelihat Raja Uzia ini lagi apa ini Raja Uzia, ngapain dia masuk ke bait Allah, ngapain? Dan disebutkan bahwa 80 orang ini adalah 80 orang imam. Luar biasa, enggak sedikit loh, banyak. Dan dikatakan di sini orang-orang yang tegas, orang-orang yang ya udahlah nggak enak, ya udahlah namanya juga orang yang bisa aja salah, ya udahlah diemin aja, enggak loh. Tapi dia orang-orang yang tegas, yang berani ngomong apa adanya. Nah, beberapa di antara saudara coba lihat kiri kanannya, ada beberapa di antara saudara itu yang tercipta sebagai orang yang tegas, ya, cuek, ya, orang mau ngomong apapun hajar. Ya, nah ada orang-orang diciptakan Tuhan dengan kepribadian yang mah tegas, nggak perlu belok kiri, nggak perlu belok kanan, nggak perlu di package, nggak perlu, langsung aja, suka-suka, nggak ada. Dan di sini dikatakan 80 orangnya semuanya tegas dan kemudian mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." Oke. Langsung bilang ya kepada Raja Uzia, "Hei Uzia, lu gak bisa sembarangan," bahasa sehari-harinya. "Lu jangan seenaknya hidup. Jangan mau-maunya lu gak bisa. Semua tuh ada aturan," bahasa sehari-hari. "Kau gak bisa kayak gitu. Cannot, man. Gak bisa. Kamu gak bisa, kamu gak punya hak untuk membakar ukupan kepada Tuhan." Artinya kamu gak bisa melakukan tugas imam. Karena ini memang tugas imam, bukan raja. Please, ini tugas imam. Hanyalah apa katanya? Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Nah, ada kriterianya. Hanya. Berarti gak boleh yang lain, cuma itu. Cuma orang-orang atau imam-imam yang keturunan Harun. Yang telah dikuduskan, yang berhak untuk membakar ukupan. Terus nggak cuma itu, tapi langsung dia bilang apa? "Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ditegurlah Raja Uzia. Keluar dari tempat kudus ini dengan tegas. Bukan, maaf, Raja, kayaknya bukan bagiannya Raja. Boleh Pak, boleh keluar dulu biar bagian kita aja ya Pak ya. Enggak, langsung tanpa pikir-pikir enak enggak enak nanti menyinggung raja, enggak. Dia berdiri di atas tugasnya dan otoritasnya. Dan dia berkata, "Keluar dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia." Telah berubah. Kau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena apa yang engkau lakukan ini. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu yang bukan dari tanggung jawabnya kita, akibatnya apa? Tidak mendapat kehormatan dari Tuhan. Hati-hati. Beberapa di antara kita karena punya otoritas, karena berkuasa, karena punya uang banyak, karena lebih populer, karena lebih famous, maka dia menggunakan kefamousannya itu, mempergunakan popularitasnya, menggunakan ketenarannya. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang tidak benar. Makanya hati-hati, jangan cuma pengen tenar, tapi sampai harus menjual sesuatu yang benar. Tenar dan benar. Ada banyak hari ini, coba lihat di Instagram, banyak orang berusaha untuk meraih ketenaran dengan cara yang tidak benar dan menjual sesuatu yang benar. Generasi hari ini, wow, luar biasa. They fight to have like, but they don't like to fight. Betul? Lihat di Instagram. Yang diposting tujuannya apa? Pengen dapat like. Dia fight sedemikian rupa untuk have like dari orang-orang.
Tapi they don't like to fight. Dia nggak mau yang namanya berjuang. Suruh melakukan sesuatu yang disuruh sama maminya, orang tuanya, atau opanya atau omanya, males-malesan. Cuma maunya ya itu aja, posting, udah gitu dapat like, happy. Setelah itu suruh melakukan sesuatu yang lebih, enggak. Hati-hati. Karena kita jangan sampai cuma pengen tenar, tapi sesuatu yang benar kita abaikan. Terjadi. Dia menggunakan otoritasnya untuk memasuki hal-hal yang tidak benar. Yang bukan bagiannya. Baru kita sekarang belajar dari tadi yang lagi dibicarakan tentang seorang yang bernama Uza. Coba kita lihat slide berikutnya, yaitu cerita tentang seseorang yang bernama Uza. Oke? Silakan. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Oke, sudah ada aturannya. Tuhan yang ngomong bahwa jangan ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sudah jelas, clear. Terus? Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan. Karena orang itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan. Dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Nggak ada perubahan. Sampai selama-lamanya hanya orang Lewi. Terus? Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu mengangkatnya. Lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir. Oke, sip. Bayangkan. Uza ini, dia bermaksud baik seperti tadi Widi bilang. Ya, waktu sampai di pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Karena apa? Karena dia pikir bahwa tabut ini nanti bakal jatuh, rusak. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Jadi maksud baik dari Uza yaitu menyentuh, menjaga supaya jangan jatuh. Maksudnya baik. Karena dia lihat ini lembu-lembu ini tergelincir. Bahkan saya cek, saya search, itu ternyata jalan dari Raja Daud ingin memindahkan si tabut itu ke Yerusalem. Dan perjalanan itu sangat terjal, melewati perbukitan. Lalu kemudian Daud pikir gini, udah biar cepat, biar gampang. Bikin gerobak, taruh di gerobak, gerobaknya pakai lembu. Dan lembunya jalan supaya lebih cepat. Karena sulit. Oke. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Bangkitlah murka Tuhan kepada Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana. Membunuh dia di sana. Kejam sekali tulisannya membunuh. Tapi dalam terjemahan yang lain bukan membunuh. Strike. Memukul. Bahkan di beberapa terjemahan dikatakan bahwa Tuhan itu menyambar. Dengan hadiratnya menyambar Uza. Dan terus kemudian karena keteledorannya. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, irreverence. Irreverence, saya search. Apa maksud irreverence? Karena ketidaksopanan. Ternyata menyentuh aja tuh nggak sopan. Bahkan nanti saya akan buktikan kepada saudara bahwa ada yang lebih dari sekedar cuman menyentuh. Jadi bermaksud baik, biar jangan jatuh. Itu buat Tuhan nggak sopan. Maksudnya baik, tapi itu nggak sopan. Melanggar batas. Karena Tuhan sudah mengucap bahwa hanya orang Lewi. Sebab mereka lah yang dipilih Tuhan mengangkut atau mengangkat tabut Tuhan. Wow, bisa bayangkan. Bisa bayangkan. Maksud baik. Tapi dikatakan Tuhan membunuh dia, memukul dia. Karena apa? Karena keteledorannya. Karena ketidaksopanan dari seseorang yang bernama Uza. Bahkan bukan cuma tidak sopan. Diterjemahkan yang lain. Karena Uza tidak respect kepada aturan Tuhan. Tidak respect kepada batasan-batasan yang sudah Tuhan kasih. Tapi kok kejem banget. Kenapa harus sampai mati? Karena apa yang sudah diucapkan Tuhan memang harus dilakukan. Dan akibatnya pun ternyata sudah dituliskan juga. Ah masa pastor? Yes. Coba lihat. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Next slide. Coba lihat. Nah. Seperti apa tabut Tuhan?
panjangnya sekitar 125 cm dan lebarnya 75 cm, tingginya 75 cm juga. Terbuat dari kayu penaga atau acacia wood. Dan dilapis dengan emas sampai si kayu-kayu itu enggak kelihatan kayunya, semuanya dilabur dengan emas. Wow, ini sekedar informasi aja. Next. Lihat, ini aturan Tuhan tentang tabut perjanjian. Enggak apa-apa, kita harus belajar. Jangan cuma pengen yang enak-enak aja, harus belajar detail supaya kita mengerti. Coba bacakan. Aturan Ya. Tuhan tentang tabut perjanjian. 1. Hanya orang Lewi yang boleh membawa tabut perjanjian. Ada ayatnya? Ada. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Dengar baik-baik. Kata yang digunakan adalah suku Lewi dan mengangkut. Oke, katakan mengangkut. Mengangkut. Katakan suku Lewi. Suku Lewi. Oke, untuk bertugas apa? Wait. Untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ini aturan pertama. Aturan kedua. Aturan kedua, tabut dilengkapi kayu pengusung pada gelang-gelang yang ada di sana. Dan harus dibuat. Suatu hari saya pernah ditelepon sama seseorang. Namanya Wenas. Dia cerita. Lagi belajar tentang perjanjian lama, itu kitab Keluaran. Juga bilangan. Terus dia sharing. Dia bilang, gila kok ya dulu. Itu kalau kita baca rumit banget, kita mau ketemu Tuhan dan banyak sekali aturan-aturan. Dan kayaknya kalau kita ikuti aturannya semua mumet, jimet, puyeng, sulit. Tapi puji Tuhan ya kok katanya hari ini tuh ada kasih karunia. Jadi kita ini bisa datang tuh gak serumit dulu. Yes, Wenas, benar. Dan itulah kemudian saya search seperti apa rumitnya. Ya seperti ini. Ini harus dibilang katanya apa? Haruslah engkau memasukkan ya dengan tabut dapat diangkut. Dapat diangkut. Oke. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalam. Jadi itu ada gelangnya. Jadi bisa aja. Mau ngebersihin ya cabut. Dibersihin barangkali kotor. Gak boleh. Harus tetap nempel di situ. Gimana? Kalau ada yang berniat mau ngebersihin gimana? Harus tetap tinggal di dalam gelang itu. Aturan ketiga. 3. Bani Kehat dari orang Lewi bertugas memikul tabut di atas bahu. Lihat, aturan ketiga dipikul tabut itu di atas bahu. Oke. Ayatnya ada? Ada. Bilangan 7 ayat yang ke-9. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa. Karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Oke, yang harus diangkut di atas Bahunya. Oke, ini syarat dari Tuhan loh. Tapi itu kan cuma syarat aja, Koci, belum ada akibatnya. Oke, saya buka akibatnya apa. Contoh. Next slide. Orang Lewi tidak boleh menyentuh karena jika dilakukan akibatnya adalah kematian. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkut barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Sudah ada. Tuhan bilang, jangan, don't touch. Don't touch. Because when you touch, you will die. Ada. Tuhan sudah mengucap. Dan Tuhan harus melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Kalau kita kan enggak. Bos, kemana ditransfer? Transfer, poe ayeuna, kayak ditransfer. Nanti akan ditransfer? Ya, pasti ditransfer hari ini. Kapan, Bos? Ya, sebelum sore, sebelum jam 4 lah ya. Nanti saya transfer. Sudah ngomong kan? Transfer. Ditransfer enggak? Enggak. Tapi Tuhan, kalau dia berjanji, dia pasti menggenapinya buat anak-anaknya. Termasuk apa yang sudah diucapkannya. Ngeri. Kalau enggak, Tuhan mah banyak bacot. Ngomong mati, buktinya gue ngebersihin, cabut
kayunya dari gelang-gelang gue bersihin, gue kagak mati. Ini bahaya. Terus berikutnya. Jadi orang Lewi boleh mengangkut hanya di bagian kayunya doang. Di bahu. Tapi menyentuh yang di tengah. Si Ark of the Covenant itu nggak bisa, nggak boleh. Disentuh nggak boleh. Bahkan ini lihat. Di bilangan. Bilangan. Bilangan 4 ayat 18 sampai 20. Baca. Perhatikanlah supaya Puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang Maha Kudus, Harun dan anak-anaknya harus masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat ya. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, walau sesaat pun nanti mereka mati. Ngeri gak loh? Dan ini ternyata Ark of the Covenant itu pada saat pergi itu ditutup dengan kain warna ungu. Gak boleh dilihat soalnya. Karena kalau dilihat bisa mati. Bukan cuma touch. Ngelihat pun mati. Luar biasa. Zaman dulu, zaman sekarang, nowadays, kita penuh dengan kasih karunia. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan mudah. Dulu sulitnya minta ampun. Tapi hari ini penuh dengan kemudahan. Nah, apa yang kita pelajari? Ini, oke, lihat. Yes. Baca. Hidup itu penuh dengan batasan. Hidup itu penuh dengan batasan. Berapa banyak di antara saudara yang gak sadar bahwa hidup itu penuh dengan batasan? Hidup itu penuh dengan batasan. Beberapa anak muda akan merasa bahwa dirinya gak merasa bebas. Ada orang tua yang selalu ngomelin. Betul? Berkali-kali ngomong berulang-ulang. Bahkan pengennya iya tapi dibilang jangan. Iya jangan. Mami mah gak ngerti anak muda. Mami mah gak ngerti dunia anak muda. Betul? Padahal orang tuanya membatasi. Papinya udah bilang, boleh pergi pi sama teman-teman liburan. No. Kenapa no? Nah, kita selalu nanya, kenapa no? Ada yang memang bisa dijelaskan, tapi ada juga yang tidak bisa dijelaskan. Karena itu bicara tentang perasaan dari orang tua yang punya insting ada sesuatu, ada bahaya. Dan mungkin itu sulit dijelaskan. Jadi orang tua cuma bisa bilang, no. Tapi ini semua udah di-arrange. No. Tuh, udah mulai ngomel. Jelas. Ya. Menyuarakan perasaan dari anak-anak. Bahkan dibilang, mami papi ini bawel. Tapi dengar baik-baik. Orang tua, pemilik otoritas. Hamba Tuhan, Bapak rohani. Dia telah memberikan kepada saudara ada beberapa batasan-batasan yang jangan saudara masuki. Bahkan dikatakan di bawahnya apa? Cak. Manusia tidak menyukai batasan, padahal menikmati batasan tersebut. Iya apa ya? Kita ini nggak suka sama batasan, tapi sebenarnya kita menikmati batasan. Enggak ya? Coba, kalau saudara mau pergi ke toilet, saudara pasti mencari sebuah ruangan yang ada batasannya. Betul? Bagaimana kalau saudara datang ke sini? Terus kemudian David tadi, ya datang ke sini terus kemudian nanya, Kak, oke, kalau toiletnya di mana? Kalau di sini Kak, bebas di mana aja Kak. Gak mau kan? Masa gak ada toiletnya? Coba praktekkan hari ini. Nanti setelah selesai, masuk ke mall. Masuklah ke counter-counter yang ternama itu. Terus pilihlah baju yang keren. Setelah pilih baju yang keren, terus saudara pengen nyoba. Terus tanya sama mbaknya, Mbak, kalau fitting room di mana? Nah, Pak, khusus di tempat ini. Kami nggak suka batasan, Pak. Jadi Bapak boleh salin di mana aja, Pak. Nggak mungkin mau kan? Kita nih nggak suka dengan batasan. Ah, kenapa sih harus dibatasi? Kenapa kalau pergi sama teman-teman harus pulangnya jam 10? Kita nih nggak suka batasan. Pengennya bebas. Suami pengen lihat, coba lihat.
Beberapa pasangan gak boleh ngelihat. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh katanya. Boleh nggak lihat handphone pasangannya? Ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, itu bicara tentang batasan. Ya ada yang nggak suka. Harus bikin sebuah perjanjian, sebuah negosiasi. Gimana? Saya boleh, cek aja. Anak saya mau lihat, boleh, bebas. Nggak ada sesuatu yang saya sembunyikan, boleh cek aja. Kita tidak suka batasan, padahal kita sebenarnya menikmati batasan. Kenapa? Karena pada saat kita salin masuk ke fitting room, nggak ada yang lihat. Kita sendirian salin, lihat di kaca, bagus nggak? Kita sedang menikmati sebuah batasan. Tapi kita dalam dunia ini, gue nggak suka batasan, nggak usah batasin gue, dengar. Hidup gue, terserah gue maunya apa, jangan ganggu gue. Hei, apakah kita pernah mengerti bahwa Tuhan mengirimkan suami saudara, istri saudara, anak saudara untuk seolah-olah sepertinya membatasi saudara. Padahal maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Dan Tuhan sudah kasih batasan bahwa yang boleh mengangkut itu hanya orang Lewi. Please, taati, ikuti, udah. Nikmati. Karena ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal baik yang sedang Tuhan maksudkan. Ada hal-hal baik yang orang tua maksudkan buat anaknya. Ada hal-hal baik yang suami maksudkan buat istrinya, istrinya buat suaminya. Come on. Baru-baru ini Indonesia berhasil menjadi runner up untuk pertandingan sepak bola di AFF. Semua ada batasannya Pak. Pertandingan 2 kali 45 menit. Enggak ada, baru sekitar 2 kali 30 menit. Atau baru bermain sebentar terus kemudian, udahan. Nggak bisa, belum selesai. Oh gue udah menang. Ngapain nerusin sama lo? Nggak, gue mau udahan. Bye, gue pemenangnya. Nggak bisa, harus selesai 2 kali 45. Ternyata draw, harus perpanjangan, semua ada aturan. Main bola juga ada aturannya, ada mana out, mana in. Betul. Coba bebas, mau out boleh, in boleh. Penjaga gawang di mana? Bebas, di mana aja. Gak bisa Pak. Gak ada yang bebas, gak ada. Coba pulang dari tempat ini ada yang ikut nebeng sama temannya. Terus karena kemurahan hati kita, kamu pulang sama siapa? Aduh kebetulan gak ada. Aku belum punya kendaraan, ikut aja, ayo diantarin. Oke, thank you ya pastor. Oke, begitu naik, kamu rumahnya di mana? Pak, bebas di mana aja Pak. Gak ada. Anda mau masuk dari sini mau pergi naik Grab juga harus tahu dulu lokasinya di mana dan terus tulis mau kemana, tulis di Grab atau di Gojek, tulis bebas, coba tulis. Gak ada yang nyamperin saudara, gak ada, bingung, gak ada bebas, gak ada bebas. Ada beberapa kebebasan, tapi bebas yang terbatas. Katakan bebas yang terbatas. Bebas yang terbatas. Next slide, lihat, tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Kita diberi kebebasan, tapi terbatas. Beberapa di antara kita kalau datang ke restoran, wah senang banget. Kok, ayo dong kita makan-makan. Widi suka ngajak makan. Ayo kok kita makan kok. Ayo dong. Di mana Wid? Pokoknya yang all you can eat. Katanya. Kan senang kan? Bayar, terus kemudian sejumlah rupiah, terus kemudian all you can eat. But remember, you cannot eat all. Iya, sebentar lagi Om selesai ya. Oke? Cari restoran yang all you can eat. Semua bisa dimakan. Tapi pertanyaannya, emang you can eat all? No. No, percaya. No. Mau ditunggu sampai kapan? Warak bahasa Cirebon. You cannot eat all. You can eat all you can eat. Tapi you cannot eat all. Itu bahasa yang coba dipikirkan. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Percayalah. Kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan juga punya batasan. Pernah gak ada yang bertanya? Tadi bagus pertanyaan Widi, coba lihat di slide berikutnya. Ada sebuah pertanyaan, mengapa maksud baik Uza diresponi Tuhan sekejam itu? Kenapa harus mati? Karena Tuhan udah ngucap, itu yang pertama. Tapi yang kedua, bukan cuma Tuhan udah ngucap. Karena ada sebuah pelanggaran terjadi. Pelanggarannya apa? 2 Samuel 6, ayat 6 sampai 8. Bacakan Wid. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahkon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya.
Karena lembu-lembu itu tergelincir. Ingat, aturan pertama itu harus dipikul. Di bahu. Tapi ini ditaruh di gerobak, ditarik sama lembu. Lembu. Itu udah salah, udah jelas. Terus yang kedua. Yang kedua apa? Tidak boleh di touch. Dia touch. Maksudnya baik. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya, irreverence. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Lalu ayat yang ke-8, saya tambahkan situ. Apa yang dilakukan oleh Daud karena Daud ada di situ. Daud jadi apa? Marah. Daud jadi ikut marah sama Tuhan. Gila. Daud marah loh. Karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Dengar baik-baik. Tuhan sudah bikin sebuah batasan. Jangan coba batasan itu dilanggar. Karena hidup itu penuh dengan batasan. When God created Adam and Eve, dengar baik-baik. Dia bilang gini, semua pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan. Bebas? Bebas. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Karena ada berikutnya. Berikutnya apa? Tapi pohon yang ada di tengah-tengah tidak boleh kau makan buahnya. Bebas, tapi ada batasannya. Anak-anak muda, Shannon, sebelahnya ada papinya. Jadi kalau dibatasi oleh papinya, jangan marah. Jangan komplain. Kenapa? Karena batasan itu baik. Untuk apa? Untuk supaya kamu punya kehidupan yang lebih baik. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan kepada saudara. Hati-hati, di sini ada banyak anak-anak muda. Even kita pun juga sama. Kita harus menghargai batasan. Nah, mengapa resikonya harus kematian? Karena ini, Tuhan seringkali memberikan sebuah contoh. Saya renungkan, kenapa sampai harus mati? Bisa enggak pingsan aja? Bisa enggak lumpuh aja? Bisa enggak ya masuk rumah sakit aja bentar? Bisa enggak cuman kena sakit kusta beberapa bulan terus sembuh? Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan harus mati? Kenapa harus mati? Cuma touch. Kenapa harus mati? Doesn't make sense. But remember, Tuhan seringkali memberikan sebuah contoh atau kejadian yang terjauh, yang terburuk untuk menyadarkan kita tentang sebuah kehati-hatian terhadap resiko atas pelanggaran dari batasan. Kalau kita nggak pernah dapat resiko yang terburuk, kita seringkali nggak belajar. Bahkan mohon maaf, udah dikasih yang terburuk aja, ya, tetap dilanggar. Until one day manusia itu merasakan akibatnya, baru dia belajar. Dan memang setelah kejadian ini, Daud memperbaiki kesalahannya. Akhirnya dia nggak lagi menaruh tabut perjanjian di gerobak untuk diangkut sama lembu. Tapi dia kembali. Berikut kisahnya, saya nggak punya waktu menceritakan. Kemudian dipanggul. Terus dia bikin sebuah perayaan yang luar biasa. Dia jalan 6 langkah, terus kemudian mundur. Ya, terus potong lembu. Setiap kali sudah 6 langkah atau 6 meter itu. Sudah terjadi, terus potong lembu. Jalan lagi, potong lembu lagi. Luar biasa. Dia memperbaiki kesalahannya. Wow, dengar baik-baik. Hidup itu penuh dengan batasan. Manusia nggak menyukai batasan, padahal sebenarnya di dalamnya dia menikmati batasan. Percayalah. Percayalah. Kalau saudara punya seseorang yang saudara kasihi, ini kan yang dikasih, saudara pengennya bebas. Tapi sebenarnya saudara menikmati batasan. Kenapa? Karena nggak mungkin. Kalau saya bilang, Vin, cencennya dipinjam ya. Saya kan cencen yang ini udah punya. Ya saya pinjam lah ya. 3 bulan nih Vin. Saya pinjam cencen 3 bulan. Boleh nggak Vin? Nggak boleh. Itu batasan. Masa nggak boleh? Kan gue pemimpin lo Vin. Ya itu 3 bulan mah. Sing kira-kira we kok. Ya kalau cuman sehari untuk nolongin, ngebantuin pelayanan, boleh lah. Charlie, coba. Regina saya pinjam 3 bulan. Boleh? Kalau sampai boleh Li,
Saya agak curiga. Ada apa antara kamu sama Regina? Karena kalau boleh 3 bulan, artinya gue cari gini. So, gue lah, bawa lah. Mungkin bisa, nggak kudu dipulangkan. Berarti ada something sama Charlie dengan Regina. Tolong dibereskan itu. Gak boleh. Ada batasan. Emang sebebasnya, nggak bisa. Oke, ya ngerti ya. Setelah dipikir kenapa ya? Memang harus terburuk, mati. Sampai orang belajar. Dan Daud belajar loh. Daud belajar dan tidak melakukannya lagi. Lah kita seringkali melakukan. Tolong please hari ini. Siapa yang sering melanggar batasan? Sorry, tadi saya kasih ilustrasinya Shannon sama Chandra, papinya. Nah, tapi jangan salah. Kok Chandra juga ketika anaknya dia karena sayang sama papinya. Pi, udah tuh Pi, jangan mainan handphone terus. Itu maksudnya baik loh. Jangan, mana yang nona budak letik. Dia pisah nih budak. Lu tahu apa sih? Dia tahu dia sayang. Dia kasih batasan buat papinya. Supaya jangan fokus sama handphonenya. Tapi fokus sama aku dong. Sedap. Iya dong. Karena dia sayang. Oke. Berikutnya. Batasan bukanlah pengekangan. Tapi penjagaan. Yang percaya katakan amin. Orang tuh selalu melihat bahwa batasan itu. Aduh dikekang. Padahal itu penjagaan. Kenapa pemerintah sekarang menyuruh Anda memakai masker? Terbatas. Nggak enakan. Kenapa? Karena itu penjagaan. Kenapa ini harus gini rapat atau rapat? Karena itu penjagaan. Kenapa ribet? Harus pakai peduli lindungi. Harus hand sanitizer dulu. Cek dulu suhu. Ribet. Tapi itu penjagaan. Bukan pengekangan. Mari kita rubah. Apa yang ada di pikiran kita. Ketika istri kita menegur kita. Suami menegur kita. Anak-anak. Ketika dibilang. Enggak. Aku pengen sama teman-teman party. No. Bukan pengekangan. Tapi penjagaan. Coba yang anak-anak. Bilang sama orang tuanya. Terima kasih buat penjagaan. Loh. Saya bilang. Shannon bilang. Brian bilang sama maminya. Say, tolong, itu Brian mau bilang katanya. Anak-anak harus berterima kasih karena itu penjagaan. Karena itu rasa sayang sama saudara. Manusia tidak suka dikekang. Padahal bahagia jika dijaga. Dijaga enak gak? Gak enak. Coba kalau sekarang, aku takut kalau jalan sendirian. Aku pengen ditemani dong. Kalau bisa, kan Bapak kan bisa kirim 1 orang deh untuk ngejagain gua. Aduh, saya pikir ya, kalau jadi pejabat atau anak presiden gitu atau apa ya, itu ada yang ngejagain ya. Satu sisi tuh enak karena nggak akan takut kalau ada orang ngejailin atau ada orang mau ngerampok kita ya. Satu sisi iya, tapi gimana kalau kemana-mana terus dikintilin terus juga nggak enak. Saya tuh paling gak suka kalau datang ke mall, kalau datang ke sebuah counter atau sebuah brand ternama nanti seberang ke depan gitu. Kalau saya lagi lihat-lihat barang terus ada yang ngikutin terus dari belakang. Ngikutin terus mbaknya. Oke terus ngikutin. Ya, bahkan ngikutin sampai ke fitting room. Ini maksudnya apa mbak? Benar gak? Saya pernah suatu hari waktu lagi pelayanan di sebuah kota, ditaruh di sebuah hotel. Aduh hotelnya minta ampun. Sampai saya bilang lain kali kalau ngundang saya boleh gak? Aku yang pilih hotelnya gini aja. Kamu budgetnya berapa? Gak apa-apa. Nanti lebihnya aku yang tambah. Tapi pada saat waktu itu. Saya tinggal di hotel itu. Itu kuncinya gak bisa buka. Ini kenapa gak bisa buka? Jadi saya turun ke bawah. Turun ke bawah ada resepsionis. Ya. Resepsionis. Mbak. Oh sebentar. Sebentar. Lama. Ada 1 orang lagi. Saya baca. Menerima massage. Terus saya bilang, ini mbak resepsionisnya lama banget. Ini saya kunci ini nggak bisa. Oh saya bantu. Saya bantu. Dibantu. Boleh pak? Oke boleh. Tok. Naik. Mana pak? Saya yang bukain pak. Oh ada. Servis memuaskan. Siap naik. Di lift doan naik. Set, buka. Sampai ke kamar. Tutup kamar. Oke mbak. Dibukain namanya. Buka. Pak.
Sudah bisa terbuka ya Pak ya? Sudah bisa berfungsi kembali. Oke. Ini kartunya Pak. Yes. Oke. Saya masuk. Dia ikut masuk. Si mbaknya ini ikut masuk. Mbaknya ikut masuk. Pak, ada lagi yang bisa dibantu? Cakep. Bagus ya. Servis memuaskan. Terima kasih Pak. Cukup, yang bermasalah cuma kunci. Terus mbaknya ngomong gini. Pak, kalau butuh apa-apa saya siap kok Pak. Maksudnya apa ini? Aku nggak ngerti, aku polos. Siap, nanti kalau perlu aku pasti panggil. Ya, iya siap. Tapi nggak pergi-pergi. Bagaimana Pak? Bapak perlu diapain lagi? Loh, perlu diapain lagi? Maaf Pak, saya mau istirahat Mbak ya. Boleh, cukup. Tapi pokoknya Bapak tinggal call saya kapanpun, saya siap Pak. Terima kasih. Silakan Mbak. Coba. Bagaimana ini? Seringkali nggak nyaman. Ada dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Anak-anak dijaga nyaman. Tapi kalau dikintilin terus kan nggak nyaman. Saya juga nggak nyaman ini dikintilin. Ngapain ini? Maksudnya, oh dia mau menawarkan jasa. Barangkali Bapak perlu ditemenin bobo. Makanya saya nggak mau lagi di hotel itu. Saya laporkan sama gembalanya. Karena ada kejadian seperti ini, tolong, aduh minta maaf sama saya. Nggak apa-apa. Saya udah ajak istri saya juga supaya melihat, nih hotelnya di sini kayak begini nih. Waduh, itu udah anduk, nggak putih bersih, ruangan kecil jorok, ada binatang, aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Memang hamba Tuhan tuh mungkin nggak boleh komplain kali ya. Tapi kalau urusannya begini dengan Tante Potifar begini mah, aduh Tuhan, ampun. Jangan sekali-kali lagi ya Pak ya, tolong jangan di hotel itu lah Pak lah. Ya nanti udah pokoknya saya cari aja gimana caranya. Akhirnya berikutnya nggak lagi ditaruh di hotel itu. Puji Tuhan, haleluya. Jadi seringkali dikasih kondisi yang terburuk. Tapi dengar, batasan bukan pengakangan tapi penjagaan. Next slide. Saya sebentar lagi selesai. Kenapa kita dengan mudah berdoa minta penjagaan Tuhan? Tuhan, tolong jagain aku Tuhan. Tapi ketika Tuhan ngasih batasan, kita malah melanggar. Padahal batasan itu penjagaan Tuhan. Tuhan, tolong jagain aku Tuhan. Maksudnya suami, coba lihat handphonenya. Penjagaan, batasan. Tapi kenapa nggak mau? Itu penjagaan loh, bukan pengakangan. Tapi seringkali kita ketika berdoa minta dijagai, Tuhan kasih batasan, malah kita melanggarnya. Aneh banget. Mulai hari ini belajar. Yang pertama memang hidup itu penuh batasan. Yang kedua, poin tadi yang kedua yang sudah kita sampaikan. Apa Wit? Poin kedua. Coba mundur sebentar. Baca lagi. Batasan bukanlah pengakangan, tapi penjagaan. Mari hari ini kita memahami bahwa kalau ada batasan-batasan di dalam hidup kita, itu adalah penjagaan. Bilang sama-sama, batasan bukan pengekangan tapi penjagaan. Coba bilang kiri kanannya bilang. Batasan bukanlah Pengakangan tapi penjagaan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak menganggap bahwa batasan adalah sebuah pengakangan. Tapi itu adalah sebuah penjagaan. Karena seseorang sayang kepada saudara. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah, silakan. Ini ada quotes-nya sebentar. Oke, next. Ya. Can you imagine dunia tanpa batasan? Saya pikir, saya sudah merenungkan tadi malam. Bisa gila. Benar, bisa gila. Saya datang seenaknya langsung ke rumahnya Non Leni. Tanpa ngomong dulu, cerita dulu, langsung masuk. Blue Bush langsung masuk. Hai Len. Langsung saya masuk ke kamarnya. Bagus kamar kamu ya, luar biasa. Itu saya yakin Non Leni tidak akan ada lagi di gereja ini. Saya yakin itu, saya yakin. Percayalah. Gimana dunia tanpa batasan? Woi, gila kita bisa. Tiba-tiba saya langsung datang ketemu Hani. Terus kemudian saya bawa Hani, hayu Han kita ke hotel. Kan gak ada batasan Kong. Gak bisa, semua tuh ada batasan bos. Semua ada batasan. Dan dunia gak ada batasan, bisa gila. Berapa banyak di antara kita kalau mau pergi ke luar negeri harus pakai paspor, betul?
Ada penjagaan di perbatasan. Sorry. Aku tidak suka batasan. Pokoknya saya mau masuk kemana aja bebas terserah saya. Ini mah ditangkap langsung. Mana boleh masuk ke negara model begitu. Tidak perlu paspor, tidak perlu visa. Mau bisa asup kasep. Nggak akan bisa masuk. You cannot do that. Nggak bisa. Semua ada batasan. Please hargai setiap batasan. Karena batasan itu bukan untuk mengekang. Tapi batasan itu untuk menjaga. Sebentar setelah selesai ibadah. Beberapa di antara saudara ada makan bersama. Pada saat makan bersama sudah hilang batasan. Ya, jadi lihat sebelahnya makan. Dimanapun orang siapapun gak dikenal, ambil aja comot langsung makan. Terima kasih Pak ya, enak makanannya. Dunia tanpa batasan, gelo. Dunia itu memang perlu batasan. Kita perlu batasan. Dan tapi batasan yang seperti apa? Batasan yang menjaga kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Poin terakhir. Hargai dan hormati batasan. Katakan bersama-sama 2, 3. Hargai dan hormati batasan. Kita senang dihormati? Senang ya? Tapi kita nggak suka batasan. Padahal batasan itu untuk supaya kita dihormati. Iya dong. Quotes terakhir dari saya. Perhatikan baik-baik, saya kasih contoh setelah itu saya selesai. Oke, next slide. Ini statement dari saya. Tindakan tanpa etika hasilnya pasti konflik. Percayalah. Maksud Anda baik. Maksud kita baik. Tapi tidak ada etika. Etika itu batasan. Betul nggak? Pada saat kita ketemu dengan orang tua. Masa kita gini. Kalau ketemu dengan orang tua bagaimana coba? Sikap yang baik. Apakah kita ketemu dengan orang tua? This is our culture. Tapi di tempat lain nggak apa-apa ketemu di tempat lain. Tapi in our culture, ketika kita bertemu dengan orang tua, jangan begini ketemu dengan orang tua. Hai om. Loh, kenapa harus ke atas? Ke bawah dong. Tante. Belajar menghormati batasan. Belajar menghormati etika. Hari ini siapa di tempat ini yang seringkali kita bertindak tanpa sebuah etika. Widi punya handphone. Handphone? Oh bukan perut, bukan. Handphone. Ya. Widi lagi pakai handphone. Coba lagi dipakai Wid handphonenya. Oke. Maksud saya baik. Terus kemudian saya ambil. Maksud saya baik. Tapi saya langsung ambil. Pasti ujungnya konflik. Kalau maksud baik saya bisa dengan cara diobrolkan. Wid, saya lihat ada sesuatu yang ini. Boleh. Oke. Saya bantu Wid ya. Nah, sudah ditransfer Wid. Nah, kan? Ya. Oke, terima kasih untuk pelayanannya ya. Kenapa? Pakai etika. Hargai batasan. Jadilah pribadi yang mengerti dengan batasan. Saya berdoa supaya tidak ada konflik-konflik yang harus terjadi dalam hidup kita karena kita melewati batasan. Ada batasan kita, ada juga batasan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau ternyata sudah tidak bisa lagi berubah, dengar baik-baik. Karena mungkin kata Tuhan gini, that is my part, not your part. Itu jatahnya gua. Kalau udah jatahnya Tuhan, udahlah. Mau kita mau gimana juga tetap gak bisa Pak. Berapa banyak yang mau meresponi firman Tuhan, menjadi pribadi yang memahami batasan? Oke, mari kita berdoa sejenak. Kalau saudara tidak menyukai batasan, dengar baik-baik. Tahukah saudara bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Bapa yang maha kudus, maha segalanya, Tuhan yang maha segalanya. Dia harus turun ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia yang terbatas. Dia telah memberi contoh kepada kita. Oh Tuhan yang terbatas, Tuhan yang tidak terbatas,
mau ada di dalam tubuh manusia yang terbatas. So why not with us? Kenapa enggak dengan kita? Beberapa di antara saudara sedang merasa bahwa ada batasan-batasan yang membuat engkau tidak bisa berlari cepat, engkau tidak bisa meraih keuntungan dengan lebih cepat, engkau tidak bisa meraih sebuah kesuksesan yang engkau planningkan dengan begitu luar biasa. Dan sepertinya segala sesuatu sangat terbatas. Dengar baik-baik. Tuhan yang tidak terbatas mau mengambil wujud manusia yang terbatas adalah sebuah contoh bahwa dia belajar untuk menikmati keterbatasan. Mulai hari ini jadilah pribadi yang tidak berontak ketika ada batasan-batasan yang Tuhan kasih sebagai bentuk penjagaan. Tapi jadilah pribadi yang terima kasih buat semua batasan-batasan yang ada. Terima kasih juga buat keterbatasan yang ada. Karena itu mendewasakan saya untuk merespon dengan tepat. Jangan memaksakan kehendakmu. Karena seringkali yang kau paksakan kehendakmu, sebenarnya itu adalah sudah melewati batasan. Itu partnya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Mari dengan rendah hati, let's come to God. Mari renungkan lagu ini. Thank you Lord. Mencintai aku dan mati untukku, memberikan hidupmu supaya aku dapat hidup, karena aku berharga di matamu Tuhan. Hidupku hanya untuk memuliakan